Perkenalkan, nama saya Yuventiana Rory Andina dari kelas 12 TKRB. Pada kesempatan ini, melalui tugas video, saya akan menyampaikan presentasi atau laporan saya tentang analisis penyebab dan penanganan overheat pada mesin Fortuner bensin tahun 2011 di PT Anzon Toyota Sintang. Saya harap video ini dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai pokok permasalahan yang saya bahas. Lepaskan aki mobil, pisahkan terminal positif dan negatif agar tidak terjadi konsleting. Lepaskan kap pada mobil agar akses ke mesin lebih luas. Lepaskan komponen yang menghalangi akses keluarnya mesin seperti alternator, kompresor AC, dan lain-lain. Setelah melepaskan koil, knalpot, motor starter, baut penghubung transmisi ke mesin, kuras cairan pendingin dari radiator. Lepaskan baut mounting, lalu angkat mesin dan turunkan di tempat yang aman. Lepaskan komponen seperti exhaust, intake, throttle body, lalu lepaskan head cylinder dari blok silinder. Lepaskan koper atas dan camshaft, koper samping, atau cover timing chain. Dilanjutkan dengan proses pemeriksaan. Saat termostat dilepas untuk diperiksa, ditemukan bahwa termostat tersebut berkarat. Setelah diperiksa menggunakan aplikasi scan, ditemukan adanya kebocoran yang signifikan dari silinder nomor 1 ke sistem pendingin. Ini adalah keadaan packing decksel setelah diperiksa lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan proses perakitan. Kerusakan yang terjadi pada packing decksel telah mengakibatkan tekanan yang tidak merata pada permukaan decksel selama mesin beroperasi. Untuk memastikan seal yang optimal dan mencegah kebocoran oli setelah penggantian packing decksel dengan yang baru, permukaan decksel perlu diratakan kembali sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Proses perataan ini dilakukan melalui tahapan pengamplasan yang cermat dan terkontrol, dengan menggunakan kaca sebagai landasan untuk mencapai tingkat kerataan yang presisi. Dilanjutkan dengan pemasangan packing decksel dan pasang kembali head ke blok mesin sesuai dengan spesifikasi torsi yang telah direkomendasikan. Dilanjutkan dengan pemasangan camshaft. Camshaft dipasang dengan memperhatikan tanda timing yang tepat untuk memastikan sinkronisasi yang benar antara crankshaft dan camshaft. Dilanjutkan dengan memasang cover timing untuk melindungi timing chain dari kotoran dan kerusakan. Pemasangan water pump, pemasangan termostat, kemudian selang bypass, kemudian pasang kembali komponen-komponen seperti mounting, exhaust manifold, intake manifold. Siapkan tali dan crank mesin. Angkat kembali mesin ke posisi semula. Proses untuk menghubungkan kembali mesin ke transmisi. Setelah menghubungkan kembali mesin dan transmisi, kencangkan baut penghubung dari mesin ke transmisi. Kencangkan baut mounting, lalu pasang komponen-komponen lainnya seperti throttle body, koil, kompresor AC, alternator, dan lain-lain. Pemasangan pambel. Lalu pasang kembali knalpot dan motor starter. Kemudian masukkan oli mesin baru. Pasang kembali selang-selang yang terhubung ke radiator. Jangan lupa tutup pembuangan air radiator. Isi air coolant dengan yang baru. Pasang aki, kemudian hubungkan terminal positif dan negatif aki. Terakhir, pasang kembali kap mobil seperti semula. Memeriksa mesin yang telah dilakukan penanganan overheat. Berikut hasil yang dicapai. Suara mesin jadi lebih halus dan tidak mengganggu. Kemudian, getaran mesin berkurang secara drastis. Sekian video yang dapat saya sampaikan.